Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perkembangbiakan dan reproduksi bakteri. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Dalam kelompok kami ada 3 anggota. Yang pertama yaitu Ajeng Rohmawati, yang kedua saya Muhammad Faiz Abdillah, dan yang ketiga Mirna Nur Falasia. Yang pertama kami akan menjelaskan tentang proses reproduksi dari bakteri. Bakteri sendiri melakukan regenerasi melalui 3 cara, yaitu secara aseksual, secara paraseksual, dan secara seksual. Pembelahan biner merupakan proses bakteri dalam memperbanyak diri secara aseksual. Sedangkan secara paraseksual biasanya melalui proses transformasi dan proses transduksi, dan secara seksual bisa dilakukan melalui proses konjugasi. Nah, yang pertama yaitu pembelahan biner. Proses ini merupakan proses reproduksi bakteri secara aseksual, di mana tahap-tahapnya diawali dengan proses replikasi DNA dan elongasi. Kemudian dinding sel membran plasma membelah, septum terbentuk, dan DNA pun terpisah. Nah, dari sini akan terbentuk 2 sel anakan dari proses pembelahan tersebut yang nantinya akan terus membelah dan terus beregenerasi. Selanjutnya yaitu proses perkembangbiakan bakteri secara paraseksual. Contohnya yaitu yang pertama transformasi. Pada proses ini terjadi tidak adanya kontak langsung antar 2 sel. Fragmen dapat masuk secara langsung tanpa jembatan sitoplasma. Contohnya yaitu pembelahan bakteri dari Streptococcus. Transduksi, yaitu dibantu oleh bakteriofag, yaitu berupa faga atau virus bakteri. Bakteriofag membawa plasmid atau fragmen dari suatu bakteri ke bakteri lain saat menginfeksi bakteri. Pertama kali transduksi diteliti oleh J. Lederberg dan juga Norton Zinder pada tahun 1952. Terjadi pada Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Proteus, Pseudomonas, Staphylococcus, Bacillus, dan Corynebacterium. Selanjutnya yaitu konjugasi secara seksual. Pemindahan secara langsung materi genetik atau DNA antara 2 bakteri melalui jembatan sitoplasma yang terbentuk dari pilus seks, yaitu pilus F. Awalnya diteliti juga oleh J. Lederberg dan Edward L. Tatum pada tahun 1946. Contoh bakteri yang melakukan konjugasi yaitu Escherichia coli. Pada konjugasi, fragmen yang dipindahkan kemungkinan lebih besar, sedangkan pada transduksi dan transformasi, fragmen yang dipindahkan hanya fragmen-fragmen kecil saja. Selanjutnya, yaitu pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai pertambahan jumlah atau volume serta ukuran sel. Pada organisme prokariot seperti bakteri, pertumbuhan merupakan pertambahan volume, ukuran sel, dan penambahan jumlah sel. Berikutnya yaitu pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan bakteri ini dijelaskan pada sebuah kurva. Kurva ini terdiri atas 4 fase. Yang pertama yaitu fase lag. Fase lag merupakan fase penyesuaian atau terjadinya peningkatan jumlah makromolekul dan juga aktivitas metabolik sel. Nah, yang kedua yaitu fase eksponensial. Fase eksponensial ini juga sering disebut dengan fase logaritmik. Nah, pada fase ini terjadi pertumbuhan sel secara konstan atau seimbang. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sel tersebut. Yang ketiga yaitu fase stasioner atau terjadinya kompetisi
antar bakteri, sehingga menyebabkan penurunan pada beberapa jumlah populasi bakteri. Yang terakhir yaitu kematian, fase kematian. Nah, pada fase ini terjadi apabila jumlah sel yang mati lebih banyak daripada sel yang hidup. Tentunya pertumbuhan bakteri ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor nutrisi. Faktor nutrisi sangat atau bergantung kepada kemampuan bakteri tersebut melakukan metabolisme. Nah, berikutnya yaitu faktor fisik. Faktor fisik ini meliputi suhu atau temperatur, kemudian konsentrasi ion hidrogen, dan juga tekanan osmotik.